Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya sudah sore beranjak malam, kita mulai saja acara webinar pada malam hari ini ya, kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Colokin Reh ininya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami selaku pembawa acara untuk mengenalkan diri saya, terutama nama saya Ahmad Hambali, saya Parodi Sistem Informasi. Saya di sini juga tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya untuk memimpin acara ini. Saya kenalkan rekan saya Maria Novita. Selamat malam, Ibu Maria. Selamat malam, Mas Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tumini Eskom Menkom. Selamat malam Ibu. Malam Hambali. Terima kasih atas kehadiran Ibu, atas waktunya dan tempatnya bisa menghadiri acara kami ini bersama-sama. Yang terhormat juga Ibu Nenden Farida sebagai narasumber kami di webinar pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Bu. Ya, amin. Serta seluruh mahasiswa webinar pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Sumber kita yang luar biasa ini Ibu Nenden, meski harus Pertama yaitu pembukaan. Marilah awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. untuk hutannya Ibu Tumini. Mas Hambali mungkin bisa dilewat dulu, mungkin Bu Tuminya lagi ada sinyalnya kurang bagus dari Mas Hambali, bisa dilanjut dulu. Oke, kayaknya saya sudah tersambung lagi nih. MC bisa dengar suara saya nggak? MC bisa dengar suara saya nggak? Bisa Ibu, bisa. Oke, berarti ini udah sesi acara saya ya? Iya Ibu. Oke. Iya benar Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf banget apa yang saya takutkan beneran terjadi. Berapa menit di sini mati lampu dan sinyal sempat hilang. Tadi saya sih sempat pesen ke Mbak Eki kalau ada sesuatu tolong tetap lanjut. Alhamdulillah langsung nyala lagi. Alhamdulillah banget. Duh, ini acara malam ini spesial banget buat saya. Jadi saya pun ikut deg-degan nih jadinya nih. Terima kasih buat panitia sudah bisa menyelenggarakan acara malam ini dengan insya Allah lancar ya. Kita berdoa sama-sama. Hari ini spesial banget karena kita berbeda dengan malam-malam biasanya yang kita kuliah hanya kita saja. Hari ini kita punya tamu spesial yang tadi sudah dikasih clue sedikit sama Mas MC yang ganteng, Ibu Nenden Farida. Terima kasih, Bu. Nanti akan dibacakan CV-nya. Cuma spesial buat saya, Ibu Nenden ini adalah ya spesial banget karena apa? Satu, dia adalah kakak kelas kalian, alumni angkatan tahun berapa ya Ibu Nenden ya? 2016, Bu. 2016. 2016. Itu spesial banget. Jadi ini kakak kelas kita dari prodi komputerisasi akuntansi dulu ya. Dan lebih spesial lagi, saya sih kasih ini aja, Ibu Nenden ini dulu adalah mahasiswa terbaik. Ketika wisuda itu beliau maju ke depan bersama orang tua, bangga banget. Pokoknya saya yang di depan pun ikut bangga banget melihat Ibu Nenden ini jadi mahasiswa terbaik angkatan itu untuk prodi komputerisasi akuntansi. Jadi malam ini acaranya dibuat rileks karena Bu Nenden juga nggak mau yang resmi banget ya Bu Nenden ya, santai saja. Jadi kita malam ini sharing pengalaman, sharing ya tanya jawab bagaimana sih di dunia kerja dengan kemampuan dasar komputer apa sih yang harus kita punyai itu ya. Nanti silakan gali sebanyak-banyaknya ilmu dari Bu Nenden, sama-sama kita tanya jawab saja, sharing saja, nanti dipandu oleh Mas Hambali yang ganteng dan Maria yang cantik. Iya, terima kasih. Ya nanti ya. Oke. Iya, Ibu, siap akan dipandu. Itu saja sampai dari saya. Silakan dilanjut. Ya pun untuk mendengarkan di sini. Hari ini saya jadi pendengar juga ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Tumini Menkom. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke acara ini, di sini saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Nenden Farida selaku dan nama lengkap saya. Saya lanjutkan. Nama lengkap Nenden Farida, nama panggilan Nenden, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 6 Februari 1986, status pernikahan, sudah menikah, perusahaan Indonesia, alamat perumahan Central Park, sekarang C10 nomor 45, Karangrahaja, Cikarang, SD Negeri Pasir Dadali, Cipongkor, Bandung, tamat tahun 1996. SLTP Negeri 1 Cililin, Bandung, tamat tahun 1999. SMU Negeri 1 Cililin, Bandung, jurusan IPA, tamat tahun 2002. Melanjutkan perguruan tinggi
D3 Komputerisasi Akuntansi tahun 2013 sampai 2016. Pendidikan informal. Lembaga Pendidikan Komputer Informatika Indonesia atau LPKII, Cimahi, Bandung, jurusan komputer ADM Perkantoran Oktober 2002 sampai dengan Mei 2003. Lembaga Pendidikan Komputer Informatika Indonesia atau LPKII, Cimahi, Bandung, jurusan Desain Publisher dan CAD, November 2006 sampai dengan Januari 2007. Pengalaman kerja, beliau pernah bekerja di PT Villa Polatex, Padalarang, Bandung, sebagai asisten periode September 2003 sampai Agustus 2007. PT Kredit Industri Indonesia Cikarang, Bekasi sebagai staf produksi sentral bagian delivery kontrol periode 2000 Agustus 2007 sampai selanjutnya pemaparan materi dari narasumber sekaligus tanya jawab kepada Ibu Nenden Farida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat terhormat. Makasih Bu Mini, makasih teman-teman. Mungkin di Juga, sini Ibu. di sini saya tidak akan memberi materi ya, karena kalau masalah materi mungkin Bu Mini yang lebih yang lebih bisa, yang lebih di bidangnya. Kalau saya mungkin lebih ke share pengalaman aja, share pengalaman kerja, seberapa penting keterampilan komputer dasar dalam penunjang karir. Mungkin tadi udah diperkenalkan ya sama Mbak siapa tadi, Mbak Maria. Ya, nama saya Nenden. Saya kerja di PT Kredit Industri Indonesia sebagai staf produksi kontrol. PT Kredit Industri Indonesia ada di Jababeka 6, kawasan industri 1. Ruang lingkup kerja di sana, PT Kredit itu bergerak di bidang manufaktur. Jadi kita di sana memproduksi material bar. Itu vendor kita itu Astra Honda Motor, Yamaha, Suzuki, Sanstar, dan masih ada yang lainnya, banyak. Jadi kita produksi material forging untuk dikirim ke sana. Salah satu spare part motor. Ruang lingkup kerja saya di sana itu sebagai produksi kontrol itu ada 4. Jadi penerimaan dan penempatan raw material itu meliputi perhitungan
perhitungan bahan baku untuk produksi 3 bulan ke depan, terus pemesanan bahan bakunya, penerimaan bahan baku, perencanaan produksinya, produk jadinya. Nah, itu semua kita kerjakan masih pakai Excel. Jadi masih komputer dasar banget gitu. Jadi di sana kita belum pakai sistem, masih manual. Semuanya manual, komputernya Excel sama Word aja. Gitu. Terus mungkin keahlian teknis yang diperlukan di sana itu untuk saya bagian produksi kontrol. Yang pertama menguasai Microsoft Office, itu paling enggak Excel sama Word. Itu dasar banget. Terus bisa email, menulis, membalas, gitu. Terus bisa berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Sebenarnya saya juga nggak bisa sih bahasa Inggris. Terus keahlian non teknisnya mungkin keahlian itu kemampuan mengorganisir gitu. Jadi dari manajemen waktu, dari perencanaan, dari perhatian terhadap detail. Misalnya kita udah bikin laporan, kita harus ngecek lagi gitu. Terus yang paling dasar komunikasi. Dari menulis, mendengar, mungkin dari berbicara, dan bernegosiasi. Yang berikutnya, kemampuan bekerja dalam tim. Karena kita di sana kerja terdiri dari beberapa tim. Jadi harus menguasai banget. Terus pengalaman saya seberapa penting keterampilan komputer dasar itu ya sangat penting. Dulu pas pertama kerja saya di Pila Polatek itu baru dulu ngambil di LPKII jurusan administrasi perkantoran. Kemampuan mengetik, kemampuan dasar itu nggak begitu bisa, karena pas saya ngambil setara D1 dulu itu komputer itu belum terlalu banyak. Jadi saya diajarin komputer itu hanya sebatas di kampus saja. Di rumah saya nggak bisa karena saya nggak punya. Jadi pas pertama kerja saya kesulitan untuk mengetik ya, mengetik dengan cepat itu saya kesulitan. Nah, saya pernah buat laporan bulanan, itu tanggal 1 itu harus selesai semua. Nah, sedangkan saya di komputer itu kurang paham gitu, kurang bisa. Jadi ketinggalan. Kerjaan saya numpuk. Akhirnya ya ditelepon bolak-balik sama atasan, harus buru-buru selesai. Ya dari situ ya saya berpikir kalau kecepatan mengetik itu emang penting gitu. Penting banget. Saya berusaha untuk belajar terus. Akhirnya alhamdulillah, maksudnya jadi saya bisa untuk laporan bisa deadline. Harus tanggal 1 saya selesai tanggal 1. Gitu. Nah,
pengalaman yang berikutnya mungkin sekarang sih, yang di tempat kerja sekarang juga sama. Itu kalau lagi laporan itu emang ditungguin sama atasan, sama bos. Harus cepat selesai. Gitu. Makanya ya sebisa mungkin untuk mengetik setidaknya mengetik itu harus cepat gitu. Saya juga nggak bisa sih kalau ngetik cepat. Sekarang banyaknya itu pakainya number, bukan mengetik huruf tapi angka. Jadi kalau untuk angka di numerik, insya Allah jari saya udah hafal semua. Gitu. Jadi karena biasa mungkin ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah cepat. Gitu. Jadi untuk teman-teman sekarang berlatih agar biasa untuk mengetik dengan cepat. Karena keterampilan itu sangat penting di dunia kerja. Pengalaman saya seperti itu. Terus apa lagi? Di pemrograman juga mungkin meskipun kita nggak pakai pemrograman, di tempat saya itu nggak pakai pemrograman, tapi saya biasa megang portal dari vendor gitu. Jadi pemrograman yang dipakai dari kuliah itu ada. Kita ngerti button, ngerti semuanya. Jadi kita nggak blank banget. Jadi ilmu dari kuliah yang masih kepake sama saya, ya mungkin satu dari manajemen. Manajemen itu manajemen umum waktu, mungkin dari masalah perencanaan semuanya. Terus bahasa Inggris, karena setidaknya kayak dari email itu ada bahasa Inggris sebagian. Meskipun masih pakai Google Translate, tapi ya adalah setidaknya gitu. Terus yang paling dasar yaitu komputer. Apalagi? Udah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya mau sharing juga nih buat teman-teman ya. Tenek mau menambahkan cerita Teh Nenden tadi. Oh, saya biasa manggilnya Teteh ya, Teh Nenden. Nah, saya juga mau sharing juga nih, saya dulu berangkat dari juga sebagai data entry. Jadi mungkin waktu Teh Nenden kuliah di kampus itu saya masih nyambinya sebagai data entry. Itu sama kayak Teh Nenden tadi, kalau kita pakai numerik itu seolah jari-jari kita itu sudah apa angka 1 di mana. Itu udah nggak ngelihat lagi tombol keyboard, yang ada adalah mata itu tertujunya ke layar karena kita mau memastikan bahwa angka yang diinput dengan ininya itu sama, meminimalisir kesalahan. Begitu ya Teh Nenden ya? Kurang begitu ya. Itu sih kalau ininya. Terus kalau untuk setelah data entry, saya juga pernah jadi programmer juga. Itu jadi kecepatan mengetik itu penting. Kenapa? Karena waktu kita itu jangan sampai habis hanya untuk mengetikkan coding, tapi waktu kita itu nanti akan banyak digunakan untuk mendebug atau mencari error.
Dulu Teh Nenden juga waktu ngoding juga begitu ya Teh, kita bareng-bareng ya Teh ya. Iya, Jadi seperti itu. Jadi bareng-bareng. ngetik codingnya dengan mencari errornya dan memperbaikinya itu waktunya harus lebih banyak untuk mendebugnya, karena ngetik itu hanya berapa persen dari pekerjaan programmer. Mungkin seperti itu pengalaman saya juga, menambahkan dari cerita Teh Nenden tadi. Gitu. Teteh mau ditambah lagi apa tuh Teh pengalamannya Teh? Apa lagi ya? Apa Udah lagi? sih Bu. Udah itu ya. Oke. Apa lagi ya? Berarti monggo teman-teman nih atau Mas MC. Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya apa aja ya Bu, bebas. Ya, Yang penting sesuai tema gitu. Sesuai tema dan tentang jangan terlalu kaku ya, kita bikin acara bebas. Ini kan dari program studinya macam-macam nih. Tadi Teh Nenden sudah menjelaskan dari sisi manajemen nih. Di sini juga ada nih mahasiswa dari prodi manajemen. Dari sisi akuntansinya ada ya Teh ya. Teh Nenden ini juga kalau tanya tentang akuntansi, beliau juga alumni dari jurusan akuntansi juga. Kemudian keterampilan mengetiknya, dasar-dasar komputernya tadi sudah disebutkan. Nah, silakan teman-teman semuanya, kita ngobrol aja santai ya, kita manfaatkan hari ini untuk kita gali ilmu dari Teh Nenden. Monggo, silakan dipimpin sama Mas Hambali. Ayo silakan rekan-rekan yang mau bertanya kepada narasumber kita ini. Mumpung bisa ketemu ini ya. Apa kita bersama-sama. Iya, mumpung masih ketemu dengan kita gali pengalaman itu hal yang mahal saya kira. Jangan salah, Teh Nenden ini orang sibuk susah ini untuk mengundang beliau ada di sini. Mumpung bisa berkomunikasi dengan Ibu Nenden ya. Iya, betul. Silahkan, ayo. Ayo rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Bisa, mungkin kalau malu juga bisa diketik lewat chat, nanti kita bantu gitu ya. Assalamualaikum. Juga boleh. Iya. Silakan Pak Asep. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Nenden. Iya, malam. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan, saya dari Teknik Informatika. Saya mau bertanya, kesulitan apa sih ketika kita dari dunia kuliah ke dunia kerja? Apa yang pertama kita hadapi itu kesulitan seperti apa, Bu? Dan bagaimana cara menghadapinya? Karena dunia perkuliahan sama dunia kerja banyak yang belum kita temui juga gitu, Bu. Jadi gimana untuk bisa kita mengimbangkan hal itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Untuk dari dunia kuliah ya ke dunia kerja, itu emang beda banget gitu. Beda banget. Jadi teori-teori yang ada di kuliah, ya pengalaman saya, itu sama dunia kerja itu ya beda gitu. Jadi di kuliah kita kan diajarin hanya teori-teori saja gitu. Jadi kalau di dunia kerja kan kita langsung praktek, dan sebagian yang diajarin di tempat kuliah itu ya nggak bisa langsung dipraktekkan di dunia kerja. Jadi lebih ke apa ya, pengalaman nanti di tempat kerja dengan pengalaman ke kerja tiap nanti akan ada, kita kalau misal ngegali gitu, jadi ada sedikit saja gitu yang bisa kita ambil dari kuliah gitu. Cuman emang nggak langsung semuanya enggak gitu. Sebagian saja.
Jadi lebih ke pengalaman aja kita nanti. Lama di dunia kerja nanti kita lama bisa apa ya? Pokoknya dengan pengalaman aja gitu. Saya udah hampir 14 tahun kerja di sini di Cikarang itu sebagai produksi kontrol, ya sedikit ada gitu. Gimana Baik, Bapak Bu. Asep? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Silakan. Mungkin saya ingin bertanya ya, Bu. Izin bertanya. Boleh, Ibu? Boleh. Ibu kan, maksud waktu Ibu tadi Ibu bilang ceritanya. Ibu juga ngetiknya lah, maksudnya ngetik itu dulu pernah lama gitu ya, Bu. Nggak sesuai deadline. Terus aplikasi apa sih caranya Ibu biar ngetiknya lancar, bisa cepat, sesuai deadline itu apa yang Ibu lakukan gitu? Cara metode Ibu untuk belajar agar lebih cepat lagi mengetiknya gitu, Ibu. Iya, kalau metode sih nggak ada. Karena sering aja gitu. Jadi kita terbiasa ngetik, ya mungkin saya yang number ya. Kalau yang huruf saya juga masih pakai 11 jari, nggak pakai metode yang harusnya kan 10 jari ya. Itu saya nggak bisa. Dia masih pakai 11 jari dan ya mungkin karena kebiasaan aja sih gitu. Jadi udah biasa. Jadi bisa karena biasa. Makanya teman-teman ya berlatih aja dari sekarang gitu, dibiasain. Kalau nggak biasa berarti nggak bakal bisa ya, Bu? Nggak bisa. Pengalaman saya kayak gitu. Ayo rekan-rekan lagi, ada yang mau bertanya? Tanyakan apa aja ya, Bu, maunya sesuai tema gitu. Pengalaman Ibu atau gimana. Saya deh sekarang yang nanya. Ya boleh nanya ya Bu Nenden ya. Tadi cerita ya. Tadi boleh nanya ya Mas MC. Silakan Ibu. Tadi nggak ada yang nanya soalnya Ibu. Bu Nenden kan cerita ngetiknya awal-awal tuh ngetik dan ditungguin sama bos. Itu kalau menurut saya yang berperan bukan lagi skill tangannya, justru mentalnya ini supaya bisa tetap ngetik tapi ditungguin bos dengan deadline waktu yang harus cepat. Nah, itu memanage supaya tetap bisa menjaga hatinya itu kerjanya bisa stabil, itu bagaimana caranya ya? Tuh, ayo Bu Nenden, monggo. Ya, menjaga hati. Ya harus tetap tenang, Ibu. Jadi saya pernah ditungguin di belakang ngetik, ya gemeteran. Gemeteran. Jadi ya saya berusaha untuk tenang aja sih. Tenang, sama yakin saya bisa gitu. Saya bisa. Gitu. Tuh, coba di sini yang aku yang grogian siapa coba? Ini kalau yang buat grogian pasti jaminan mutu kalau sudah seperti itu bisa-bisa malah pingsan di situ ya. Ayo, ada yang grogian ya di sini atau kira-kira aman seperti itu? Saya langsung pulang aja, Bu. Langsung pulang. Kalau ditungguin bos. Iya, luar biasa itu. Bosnya nggak pulang-pulang, masanya nungguin terus.
Itu pasti udah keringat dingin ya Bu kalau saya. Itu saya juga Iya. langsung pingsan kali ya. Nah, makanya itu jadi mungkin saya bisa tambahkan gini ya, skill kemampuan mengetik dibuktikan dengan berapa kemarin bisa dapat 50 WPM, itu kan luar biasa ya. Tapi itu semua menjadi tidak ada gunanya ketika kita dalam tekanan. Nah, ilmu manajemen hati supaya hatinya kepalanya tetap hatinya tenang, kerja tetap fokus, itu yang harus jadi yang utama. Skillnya itu sudah lewat gitu. Mungkin seperti itu ya, karena pernah juga kalau pengalaman saya project launchingnya kick off-nya itu baru tanggal 1, dibilang tanggal 10 programnya nanti akan dipakai. Itu luar biasa rasanya, pengen langsung resign atau pengen langsung nikah waktu itu. Kira-kira seperti itu. Nikahnya udah ya Bu? Itu dulu ya. Oh dulu. Kau. Ayo silakan kita ramekan lagi, monggo. Ibu Nenden mau tanya juga nih, kan Ibu itu di PT itu pasti kan ada tim gitu ya Bu. Bagaimana sih Ibu membangun kesolidan tim itu agar berjalan sesuai arahan dengan baik gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana? Manajemen pengarahan timnya gitu Ibu. Ya, kalau untuk kerja tim itu kita nggak terlalu kaku gitu. Jadi kalau misal ada masalah, ada apa itu nggak dibikin kaku. Jadi nggak ada salah, misalnya yang satu ada salah gitu, terus langsung diomelin apa gimana, langsung dimarahin, enggak gitu. Nah, kita masih pakai pakai bercanda-bercandaan aja gitu. Kecuali kalau misalkan emang udah terlalu parah bikin kesalahannya, kayak waktu itu pernah sampai salah packing, salah ngirim part gitu kan. Nah, yang kena tetap saya yang di depan gitu. Kalau mereka kan kalau ditanya, ya maaf teh, saya nggak fokus misalkan gitu ya. Jadi kalau mereka kalau kayak customer kan nggak ngerti gitu. Kalau misal ada salah, ya salah gitu. Jadi yang kena kita yang di depan kayak gitu. Cuman ya kalau emang masih bisa dinegoin ke sana gitu, ke customer, ya kita masih ya udahlah gitu, maklum, tapi besok nggak usah kayak begitu lagi. Jadi ya alhamdulillah jadinya semua teman-teman masih Kompak ya Bu. ya kompak gitu. Jadi kita juga di sana nggak kayak atasan sama bawahan gitu, masih biasa aja, canda-canda. Sama semuanya juga pada manggil teteh, nggak ada yang manggil ibu di sana itu. Kerja itu yang penting nyaman ya Bu, sama gajinya. Iya, gajinya penting. Iya. Ini aku mau nanya lagi ya Bu. Kan kita ngambil temanya pentingnya keterampilan dasar komputer untuk menunjang karir ya. Keterampilan apa aja sih yang banyak digunakan gitu Bu di dunia kerja gitu? Di dunia kerja nanti kita kan setelah lulus kuliah juga pasti kan ingin mendapatkan hal yang lebih baik gitu, pekerjaan yang lebih baik, segala macam pokoknya Ibu. Keterampilan apa aja sih menurut Ibu yang sangat penting gitu bagi kami semua gitu mahasiswa di sini? Iya. Dari sudut pandang Ibu ya. Ya kalau pengalaman saya gitu, itu ya yang pasti ya pertama itu mengetik, karena dari
semua program kita kan pakainya hanya Microsoft Office ya, gitu. Tapi semua butuh keterampilan dalam mengetik, gitu. Nah, kayak apa kalau misal kayak bikin memo, bikin surat gitu, kita itu sama bahasa Inggris mungkin ya. Bahasa Inggris itu penting juga karena yang biasa kalau kita pas masuk itu ya ditanya bahasa Inggris bisa apa enggak. Emang sih nggak semua tempat kerja butuh skill itu, cuman untuk apa? Mungkin untuk kayak email, kayak apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu yang paling penting, komputer dasar dikuasain dulu. Gitu. Mungkin nanti kalau misalkan masuknya ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi, bikin program-program yang mungkin Ibu Mini yang lebih ngerti. Karena Ibu Mini udah pernah ngalamin kerja di pemrograman ya Bu ya? Dulu pernah jadi programmer. Iya. Kalau di tempat saya cuman itu aja sih, Excel, Word, PowerPoint, itu aja. Tapi tadi Teteh cerita kayak mengenai aplikasinya vendor itu maksudnya custom atau hanya request ke vendor Teh? Custom sendiri bisa seperti ERP atau hanya request ke vendor minta begini begitu atau gimana itu Teh? Enggak, jadi kita pakai ini Bu, aplikasi portalnya mereka gitu. Jadi kayak sekarang bikin surat jalan kayak dari Honda itu kita pakai surat jalan, bikin surat jalan itu di portalnya Honda. Jadi aplikasi yang sudah jadi itu ya Teh ya? Iya, aplikasi yang udah jadi. Cuman karena dulu kita biasa bikin program, jadi maksudnya pas buka itu ngerti gitu Bu. Oh iya, ini button ini buat ini, buat ini, buat ini gitu. Jadi nggak terlalu kesulitan juga. Gitu. Jadi walaupun nggak jadi programmer, pengetahuan tentang coding dan program itu kepake ya Teh ya? Iya, kepake meskipun ya kita cuma ngeklik-ngeklik milih-milih aja sih Bu. Itu teman-teman semua yang dari Prodi TI, SI, MI itu tolong dicatat banget itu. Ya, karena kalau dari vendor-vendor besar itu customer besar kayak Yamaha, Honda itu emang udah pakai itu Bu. Jadi dari PO, dari apa kalau kita ngeluarin PO ke kita itu sistemnya udah pakai portal semua. Gitu. Maaf Bu. Ya, berarti untuk Ibu sendiri selama 14 tahun ini ilmu codingannya apa yang dipakai Bu di tempat kerja sekarang Bu? Nggak ada. Saya nggak pakai. Yaitu ya portal itu ya kita cuman ngeklik aja gitu, bikin create apa gitu. Cuman dari pengalaman kita dulu ngoding ya setidaknya kita paham lah dikit-dikit. Paham ya Bu? Iya, nggak terlalu blank gitu. Biasanya perusahaan itu menggunakan pemrograman apa ya Bu? Yang mana? Portalnya itu biasanya ya? Kalau perusahaan gitu Bu. Kan bahasa iya Bu, ya. Banyak kan bahasa pemrograman kan banyak ya Bu. Perusahaan tuh cenderung menggunakan bahasa pemrograman yang mana ya Bu? Pemrogramannya nggak ngerti apa ya. Tapi kalau itu sih bukan bidang Ibu ya di situ ya Bu. Iya, bukan bidang saya. Jadi barangkali Ibu tahu gitu Bu. Bisa kasih bocoran gitu Bu. Aplikasinya berbasis web gitu kali ya Teh ya? Oh iya, berbasis web. Berbasis web ya Bu. Ya selain Yamaha itu web semua Bu. Web semua. Aplikasi berbasis web nanti semester 2 kalian semua dapat.
yang di Semangat. Bu. Dan mungkin saya tambahkan gini, Sep, maksudnya arahnya Asep tadi pertanyaannya adalah karena sudah biasa bikin program, sudah biasa tahu alur aplikasi itu seperti apa. Karena membuat program itu dasarnya adalah algoritmanya, logikanya. Nah, ini Bu Sri kemarin ya. Makanya ketika posisi kita sebagai user, nggak usah baca manual book yang jelimet dan ngapalin langkah-langkahnya, alurnya, logik kita sudah jalan gitu sih, itu manfaatnya. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau pengalaman saya, karena Iya, saya pernah juga jadi programmer, pernah juga jadi user gitu. Maaf Bu, waktu Ibu menggunakan bahasa pemrograman apa Bu? Kalau saya? Iya Bu, waktu pengalaman Ibu. Saya dulu masih pakainya .NET. Jadi saya sih sebutannya .NET programmer. Jadi ya programnya VB.NET, C#.NET, SQL Server, mainnya seperti itu, store prosedur. Nah, dulu tuh saya sama teknik dan itu sampai di rumah sambil rujakan itu bikin store prosedur ya Teh ya. Kita belajar bareng. Jadi store prosedur itu kayaknya cuma berapa baris, ternyata ketika diulik luar biasa. Codingannya cuma 5 baris, tapi logiknya itu bisa panjang gitu. Jadi pengalaman, jadi intinya pengalaman yang diterima di kampus itu kepake ya Teh ya? Iya. Pakai banget ya. Meskipun nggak secara langsung ya, nggak secara langsung, tapi tidak ada ceritanya yang mubazir ya, yang dipelajari ya. Iya. Iya. Ayo monggo teman-teman. Baik Bu, makasih Bu. Saudara Pita, ada yang mau disampaikan? Aku mau nanya. Iya, silakan. Yang ke Nenden. Ibu dalam manajemen tim itu pernah nggak Ibu ada kesalahan gitu? Ada kesalahan baik gitu dalam tim atau mungkin kesalahan dari Ibu sendiri, terus ada komplain dari konsumen gitu, itu pernah nggak? Pernah ada, yaitu yang tadi saya ceritain, salah packing. Saya kan di sini megangnya delivery controlnya ya, jadi langsung ke customer gitu, jadi kalau misal ada kesalahan kayak gitu, yang kena duluan saya, yang dikomplain duluan itu saya gitu. Jadi waktu itu pernah yang harusnya dikirim itu misalkan kodenya yang 0312 gitu, tapi di packingnya yang dikirim ke sana itu 0510 gitu. Jadi ya kebetulannya sih di sananya belum dipakai barang, jadi baru ketahuan, nggak sampai bikin salah part berarti ya, kalau misalkan udah diproduksi kan fatal gitu. Jadi ya kalau saya sih ya gitu, nego kalau emang masih bisa ditukar ya saat itu juga kita tukar gitu. Sebenarnya sih fatal banget, benar. Oke, baik. Fatal banget gitu. Cuma ya kalau kitanya bisa, negonya sih nggak masalah. Asal jangan sampai ke atasannya aja di sana gitu. Gitu. Iya, Bu. Intinya bisa nego ya, Bu. Iya. Bernegosiasi. Iya. Untuk panitia mungkin ada yang mau bertanya ataupun apa, ayo dipersilakan. Rekan-rekan juga ayo. Mumpung ada Ibu Nenden itu narasumber kita, gali ilmunya gitu, yang ilmunya kita gali biar pengalaman itu harga yang mahal. Yuk, Tuti, Astuti, panitia, ayo silakan bertanya. Dari teman-teman FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, monggo
dari jurusan akuntansi dan manajemen, silahkan boleh tanya, jangan malu-malu. Jadi Hambali, Oh, ini buat di sini juga ada teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, ada dari prodi manajemen, ada dari prodi akuntansi. Jadi tidak hanya yang dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, Ibu baru dapat informasinya soalnya tadi. Ya. Iya, untuk semua jurusan dipersilakan, jangan malu-malu. Ada chat kalau emangnya malu untuk mengungkapkan lewat suara, bisa diketik juga ya Bu di Iya, sini. boleh. Silahkan. Nah, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika. Tadi kan Bu Nenden sempat cerita, bukan Bu Nenden sih, Bu Mini sempat cerita kalau Bu Nenden ini salah satu lulusan terbaik ya dari kampus kita ya Bu. Iya, betul. Pada saat itu ya. Iya, betul. Mungkin saya mau tahu tipsnya dalam mengikuti perkuliahan gimana sih biar menjadi mahasiswa terbaik tuh gimana gitu. Mungkin itu sih. Tipsnya apa ya? Rajin kuliah aja sih. Rajin kuliah gitu. Jadi alhamdulillah saya selama kuliah itu 3 tahun nggak masuk kelas itu cuman 2 kali. 2 kali itu pertama karena orang tua sakit, waktu masuk ke rumah sakit, jadi nggak bisa masuk. Itu saya masih berusaha untuk ngejar. Waktu itu jamnya Bu Supini, saya masih ingat jamnya Bu Supini, saya sampai WA Bu Supini, Ibu saya datang terlambat gitu. Pokoknya saya ngejar, pengen ngejar, harus masuk karena saya tidak mau ketinggalan gitu. Terus karena nggak bisa, ya mau nggak mau saya WA lagi, Bu minta maaf saya nggak bisa masuk gitu. Intinya kalau saya sih rajin aja datang gitu. Absensi ya Bu berarti ya Bu. Iya. Kalau waktu Absensinya. itu Ibu berarti saya kerja sambil kuliah. Dulu saya kuliah aja telat. umur 30 saya kuliah, itu anak saya udah umur 3 tahun. Jadi emang terasa berat banget. Pagi berangkat kerja, nyampe rumah 4:30, siap-siap, jam 6:30 saya berangkat lagi. Sampai rumah jam 9:30. Kalau ada tugas, ngerjain tugas itu sampai jam 12 malam. Waktu itu. Ya, kalau ya itu aja sih kalau saya. Ya alhamdulillah kerja kerasnya terbayar. Dan juga berarti sering begadang ya Bu. Saya ingat banget dari Teh Nenden ini ketika jadi mahasiswa adalah ketika kuliah itu apa yang dijelasin dosen berusaha banget untuk dipahami. Jadi kalau memang belum mengerti, Teh Nenden itu termasuk dalam tanda kutip bawel untuk nanya lagi, ini maksudnya gimana, terutama untuk program. Saya ingat banget Teh Nenden itu adalah mahasiswa paling cerewet untuk urusan program, tapi ini positif ya, jadi banyak nanya. Itu mungkin salah satu tips kenapa beliau bisa sukses seperti sekarang ini. Jadi kalau emang belum paham tanya, masih belum paham tanya, bahkan sampai main ke rumah pun mau nanya, ayo gitu. Ya Teh ya, seperti itu ya Teh, kira-kira ya Teh ya. Iya. Saya sering main ke rumah Bu Mini dulu. Sampai malam ya Bu ya. Iya, jadi sebenarnya kita ini temen ngerujak dulu tuh. Teman ngerujak. Oke, makasih Bu sharingnya Bu. Ya tipsnya ya
bertanya aja, bertanya kalau nggak paham bertanya. Ya, tipsnya yang tadi. Ya mungkin teman-teman ada lagi yang mau tanya. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Ayo parodi lain yang SE, yang manajemen juga dipersilakan untuk bertanya, jangan malu-malu. Udah dipandu sama Mbak Pita juga, nggak usah malu-malu ya Mbak Pita. Semua di sini juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Ibu Nenden. Ibu kan selalu berhadapan dengan customer tuh. Apakah ketika berbicara dengan customer itu ada trik atau tips agar customer itu lebih trust atau percaya ke kita gitu? Ya itu aja sih. Terima kasih. Tip atau trik apa ya? Kalau saya sih biasanya ke customer itu dideketin dulu gitu. Jadi biar kita kenal dulu, ngobrol, misalkan biasa kayak kalau WA-an dulu gitu. Jadi nggak kaku. Jadi kita kalau misalkan ada masalah atau apa juga ngobrolnya itu udah bukan kayak ngobrol kita ke customer gitu. Jadi kayak ke temen aja gitu. Ya mungkin dari situ jadi ya mereka pada percaya kalau misalnya kita ada masalah atau ada apa sama mau bantu gitu. Di sana mau bantu juga gitu. Ya itu dideketin dulu gitu. Jadi customer-nya dideketin dulu, jadi biar sama kita dijadiin teman dulu, ngobrol jadi enak gitu. Gitu aja sih. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman dari pendekatan dari Fakultas hati Ekonomi ke Bisnis hati mungkin ya. ada pertanyaan. Ya, dipersilakan pertanyaan berikutnya. Mungkin Saudara Pita juga mau bertanya. Tim Ya, panitia aku ada tanya ke di... Ibu Tumini boleh? Iya, boleh, monggo. Tadi kan jangan sampai waktu kita habis buat ngetik, cuman buat ngetik doang ya Bu. Halo, selamat. Waktunya itu harus lebih banyak digunakan untuk apa Bu? Selain mengetik tadi itu apa Bu? Selamat malam Bu. Ada namanya debugging. Debugging itu untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya. Jadi nanti ketika udah mulai ngoding, kalian akan temu yang namanya mendebug program dan error tracing-nya gitu. Itu waktunya lebih banyak, harus per waktu lebih banyak karena itu bisa dibilang lebih susah lah dibandingkan hanya ngetik. Kalau ngetiknya sumbernya kan ada gitu. Nanti semester 2 tenang, kita akan ketemu yang namanya program dan siap-siaplah untuk makan banyak. Mungkin seperti itu. Kalau mau menangani error itu bisa berapa lama Bu kalau boleh tahu? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Jadi pengalaman saya kerja, saya pernah mencari error sampai menemukan solusinya, itu ada yang sampai seminggu. Itu rekor terlama saya untuk menemukan hanya error gara-gara satu masalah gitu ya. Jadi hitungannya sih mulai dari jam sampai minggu, bahkan ada kalau dari forum-forum programmer itu bisa ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu tuh ada. Dan kalau sekarang sih enaknya kan ada apa ya, internet lebih luas ya. Kalau dulu kan
googling itu nggak semudah sekarang. Jadi lebih banyak waktu harus memecahkan masalah itu sendiri. Kurang lebih. Ya, tadi maaf Jadi saudara Dede masalah Irfan ya. belajar bisa. Dede Irfan yang mau bertanya. Tadi ada yang mau bertanya, silakan Iya, dilanjut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede, saya dari Prodi Memen. Di sini saya akan menanyakan perihal typing tutor ya. Karena kali ini kan saya sendiri khususnya di typing tutor mengalami kendala dalam mengetik. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara membiasakan ketikan 10 jari? Kalau saya sih masih kayak 2 jari, Bu. Ini pertanyaan untuk siapa ini, Dede? Untuk saya atau untuk Bu Nenden? Untuk Ibu Nenden bisa, Ibu bisa. Oh, Dua-duanya ya, Mas. Tes dulu berarti. Saya juga sama, nggak bisa 10 jari. Untuk Ibu Tumini mungkin. Oke, jadi kalau buat saya namanya keahlian di bidang komputer itu seperti keahlian kita bersepeda. Kita tidak hanya cuma bisa berteori, harus praktek. Artinya kalau memang kita pengen bisa, ya harus dibiasakan. Seperti tadi Teh Nenden juga kan, bisanya itu bukan nggak pakai metode apa, tapi yang jelas harus dibiasakan. Nah, makanya kalau untuk spesial untuk yang 10 jari, itu sekarang kan banyak software-software yang memberikan tips triknya supaya 10 jari lebih cepat bagaimana, dan dia bisa otomatis menghitung speed kita. Salah satunya typing.com, dan itu hanya salah satu ya. Banyak sekali tools-tools yang lain yang bisa digunakan secara online untuk bisa membantu kita belajar mengetik 10 jari. Tapi kuncinya apapun yang dipakai, yang jelas adalah latihan. Practice make perfect. Artinya banyak latihan itu akan membuat kita semakin bisa. Begitu ya Teh ya? Iya. Sama ya Teh ya, pengalamannya ya. Bisa karena biasa. Jadi tidak hanya menghafalkan teori. Mengetik huruf A adalah dengan kelingking. Tidak usah dihafalin seperti itu. Dan saya pun kalau ditanya nggak hafal. Tapi yang jelas harus langsung terjun. Harus langsung nyoba. Gitu ya Dede Ipan ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Irfan Prayogi dari Prodi Teknik Informatika. Untuk Bu Nenden mau nanya, apakah pernah mengalami kegagalan sistem, Bu? Kegagalan sistem di sini maksudnya dari supplier A ke supplier B, Bu. Apakah Ibu untuk ini proses ini menangani sendiri, Bu? Terima kasih, Bu. Kegagalan sistem. Iya, contohnya untuk pembuatan surat jalan, Bu. Oh, pernah. Ya kan di PBIC juga, Bu, di logistik nih sistem ordering ke supplier. Apakah sering mengalami kondisi kegagalan sistem, Bu? Kita kebetulan kan surat jalan juga masih manual ya. Masih pakai Excel gitu. Tapi kalau kita pernah kirim ke Honda itu karena internet error, pernah. Jadi kita ke sana kirim nggak pakai surat jalan portal. Ya kalau saya sih komunikasi aja ke sana, komunikasi. Kita kirim pakai surat jalan sementara, pakai surat jalan kita dulu, nanti pas udah bisa baru disusulin. Gitu. Nggak apa-apa.
Yang penting komunikasi aja ke sana. Mungkin ke WAHO atau ke procurement-nya atau ke PIC yang biasa PIC kita gitu. Di sana PIC-nya siapa? Kita hubungin ke sana aja. Kalau saya sih seperti itu. Apakah pakai portal SAP, Bu? Ya. Pakai SAP nggak, Bu? Portalnya? Enggak. Kalau Honda pakai portal pasti dia. Apa ya? Jadi HMAS, bukan? Bukan. Astra Honda Motor. AHM yang di MM. Yang di Cibitung, yang di Pegangsaan, semua AHM, semua plan. Kalau untuk purchase order, pernah ada ngalamin kendala nggak, Bu? Purchase order, kendala gimana maksudnya? Pernah pengalamin kayak purchase order kan harusnya kayak PO itu harus ada quantity open gitu, Bu. Pernah nggak ngalamin quantity itu tidak ada gitu, Bu? Di sistemnya mereka, di sistem. Iya gitu. Di sistem. Oh, nggak pernah. Keluar PO ada kuantitinya. Gitu. Jadi kita kontrolnya kan surat jalan sama PO semuanya. Jadi sisa PO berapa yang dikirim berapa, sisanya semua itu ke kontrol semua. Jadi belum pernah sih ada PO nggak kayak begitu, nggak pernah. Kalau saya sih belum pernah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas sharingnya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Bang Irfan atas pertanyaannya. Untuk berikutnya, ayo disilakan, mumpung waktunya masih ada, Prodi manajemen mungkin silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Sharing ya, Bu, bukan bertanya ya. Mungkin lebih formalnya. Iya, sharing aja. Dari 57 partisipan, mungkin ayo ditanyakan. Ada yang mau bertanya lagi? Astuti, Ibu mungkin mau bertanya katanya. Assalamualaikum. Mbak Astuti. Ya, dipersilakan tempat dan waktunya Mbak Astuti kalau mau bertanya. Halo, rekan-rekan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan dari Prodi Sistem Informatika. Saya mau bertanya kepada Ibu Nenden. Ibu kan di perusahaan tadi bilang bagian produksi kontrol ya. Nah, saya mengerti kerjaan Ibu tuh kayaknya banyak. Mungkin kalau di tempat saya bekerja itu kerjaan Ibu bisa dipegang sama 2 departemen, purchasing sama planner. Nah, kebetulan saya juga bekerja di material dan raw material. Saya paham tuh alurnya kayak gimana dari material datang, PO datang, inbound keluar. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah Ibu dituntut harus bisa semua? Nah, soalnya teman-teman saya
di sana tempat kerja saya kan saya suka dimintain tolong tuh sama bos. Ini tolong inputin data ini. Padahal itu kan bukan job desk saya, Bu. Tuh. Takutnya nanti dimanfaatkan apa atau gimana gitu, Bu. Jadi apakah di tempat kerja itu skill kita perlu dikeluarin walaupun itu bukan job desk kita atau gimana, Bu? Terima kasih. Iya. Tergantung perusahaannya mungkin ya. Kalau perusahaannya yang bisa menaikkan jabatan atau apa gitu. Jadi perusahaan itu ngelihat kita tuh bisa gitu. Jadi kita memperlihatkan kemampuan kita meskipun itu cuma bantu kerjaan teman-teman yang lain gitu misalkan. Kalau emang perusahaannya bagus, ya mungkin nanti kita jadi dapat prestasi gitu, dinaikin jabatan atau gimana karena kita bisa gitu. Tapi kalau perusahaannya yang nggak terlalu kayak begitu, kayak di tempat saya, ya mending nggak. Saya sama, di saya juga kayak begitu. Jadi kalau pekerjaan teman-teman yang lain yang nge-backup mungkin iya gitu, kalau misalnya mereka sakit atau gimana, kalau emang kita mampu, kita bisa. Cuman ya tadi benar, kalau misalkan dimanfaatin, jadi kayak kesan dimanfaatin gitu. Nggak usah, mending nggak usah kalau kata saya. Iya, jadinya gitu, Bu. Padahal itu kan bukan job desk kita ya. Iya. Jadi jadinya dia gimana ya? Gitu dimanfaatin kitanya. Iya, tapi kalau perusahaannya yang bagus, melihat skill kita kayak begitu, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa dikeluarin, Bu. Keluarin aja. Jadi ya mungkin nanti kepilih jadinya kita gitu. Oh, ini bagus gitu. Nanti bisa mungkin jabatannya dinaikin atau gimana kan. Jadi penilaian gitu. lebih ya, Bu. Iya. Tapi kalau perusahaannya yang biasa aja kayak di tempat saya, mendingan nggak usah. Gitu. Gimana Mas Topan atas jawabannya? Iya, cukup Apa ada puas. yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya silakan yang mau bertanya lagi. Ayo kita tanya aja, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Jangan sia-siakan kesempatan malam hari ini. Tadi juga dapat pesan katanya Mbak Tuti mau bertanya. Dipersilakan Mbak Tuti. Mungkin jaringannya ya, Bu. Lagi ini. Ibu maaf mau bertanya. Ibu Nenden mau bertanya. Ya. Motivasi Ibu gitu bisa sampai kayak sekarang ini, apa sih yang membuat Ibu semangat gitu, maksudnya gigih gitu biar bisa mencapai di tingkatannya saat ini, motivasinya gitu yang buat Ibu sampai di titik sekarang ini maksudnya gitu. Motivasinya apa ya? Ya mungkin pertama biar mandiri aja sih gitu. Jadi kerja biar bisa mandiri, biar bisa bantu orang tua gitu, biar apa, jadi kita nggak terlalu tergantung juga sama suami gitu. Kalau saya terus semangat, harus semangat
harus semangat sampai sekarang. Motivasi Ibu buat rekan-rekan mahasiswa juga mungkin yang kuliah sembari kerja, pasti kebanyakan juga kan kuliah sembari kerja. Motivasi Ibu gitu untuk menyemangati mereka itu gimana ya, Bu? Oh, motivasi itu. Motivasi buat rekan-rekan semua gitu yang mengikuti webinar. Ya. Motivasinya ya biar nanti ke depannya cari kerja kan, kalau misalkan kita punya pendidikannya, misalkan ya S1, misalkan D3 gitu. Jadi cari kerja emang sih susah gitu, tapi mungkin nanti ada nilai plusnya gitu. Jadi kita meskipun kita kerja tetap semangat. Jadi kalau misalkan perusahaannya nanti ngelihat kita punya pendidikan gitu, udah lulus S1 atau misalkan D3 itu ada penghargaannya gitu. Kalau di tempat saya juga kayak gitu. Jadi mungkin awalnya kita masuk dengan ijazah SMA gitu ya, ijazah SMA, terus kuliah capek sih, iya capek gitu, capek. Jadi namanya kuliah sambil kerja itu emang nggak gampang, tapi hasilnya itu alhamdulillah memuaskan gitu. Jadi kita dapat hasil yang ya pendidikannya dapat, kerjanya juga ya udah dapat gitu. Kalau misalkan kayak yang baru mulai nggak sambil kerja itu ya nggak gampang, nanti nyari kerja itu nggak mudah gitu. Dunia yang sesungguhnya itu dunia kerja ya, Bu. Iya. Kalau kayak kita yang kuliah sambil kerja, ya jadinya udah dapat kerja, terus dapat pendidikan juga gitu. Semoga untuk rekan-rekan ini bisa menjadi semangat mereka gitu ya. Iya. Melihat Ibu yang sekarang gitu, perjuangannya dari kerja sambil kuliah, pusingnya gimana mungkin semua juga merasakan. Iya, pusing banget. Iya, pusing banget. Kadang sampai deadline kelupaan gitu. Iya. Sampai ditagih-tagih dosen. Apalagi kayak saya yang udah punya anak pas kuliahnya, jadi nggak mudah gitu. Apa ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu? Udah, apa lagi? Bu Mini mungkin? Ibu Tumini mungkin pengalaman dan apa yang motivasinya untuk mahasiswanya gitu, biar lebih semangat lagi. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau bisa dibilang saya kan juga alumni dari dulu Teknik Cikarang ya, sekarang Universitas Pancasakti. Dulu saya juga kuliah sambil kerja, tapi bedanya kalau Teh Nenden kan waktu kuliah sudah berputri ya Teh ya. Kalau saya sih masih jomblo bahagia waktu itu. Tapi juga memang luar biasa. Kuliah sambil kerja itu yang saya rasakan itu ketika kita harus long shift malam, pulang pagi, lanjut kuliah, itu bukan lagi ngantuk ya dirasakan ya. Tapi mata udah rasanya panas mungkin ya. Teman-teman ada yang rasain seperti itu enggak? Tapi kenapa kita tetap aku harus kuliah? Karena kita berpikir pengorbanan kita yang segini akan terbayar dengan masa depan yang lebih baik gitu. Waktu itu sebenarnya saya punya 1000 alasan untuk nggak masuk kuliah. Misalnya, dosennya begini, dosennya bawel, tugasnya susah. Saya punya 1000 macam alasan untuk saya tidak berangkat kuliah. Tapi saya punya satu alasan untuk saya tetap berangkat kuliah, yaitu adalah masa depan yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Jadi
teman-teman sharing saya itu dulu dari D1 dulu, D1 belum sampai selesai, saya lanjut ke D3, sudah dapat ijazah D3, sama Teh Nenden, sama-sama komputerisasi akuntansi dulu. Lulus D3, saya nggak langsung kuliah, saya bekerja dulu, cari modal, dapat duitnya bukan buat apa-apa, tapi saya pakai kuliah lagi S1. Saya lulus S1, waktu itu dosen masih boleh S1, saya dapat kesempatan untuk ngajar, waktu itu masih dengan ijazah S1. Kemudian dengan ada aturan baru harus S2, dibilang apakah saya punya duit untuk kuliah, saya nggak punya duit untuk kuliah. Tapi motivasi saya adalah saya pengen membagi ilmu, saya pengen jadi dosen, akhirnya saya lanjut lagi di S2, dan itu juga nggak mudah gitu. Artinya apa? Perjalanan untuk masa depan yang lebih baik itu nggak ada yang mulus, semuanya pasti penuh liku. Artinya teman-teman ini kan baru mulai kuliah, baru semester 1, saya sih berharap nggak akan ada ceritanya nggak ada hambatan, pasti aja ada hambatan dari misalnya yang tiba-tiba habis kontrak lah, tiba-tiba pekerjaannya dipindah lah, tiba-tiba banyak lah cerita-cerita, tapi mudah-mudahan keyakinan untuk tetap melanjutkan kuliah sampai selesai dan untuk masa depan yang lebih baik itu tetap ada gitu. Mungkin seperti itu sih kalau pengalaman saya. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas motivasi bagi semua rekan-rekan yang ada di sini. Tadi juga saya dapat pesan dari Ketua Panitianya, mau ada yang ditanyakan. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Teteh Eki. Mana Eki? Iya, tadi Teteh Eki. Silakan, ayo, tempat dan waktunya dipersilakan. Kendala sinyal kali ya Eki ya? Selamat malam, Bu. Selamat malam Eki. Malam. Ibu Ketua Panitia. Enggak, Bu. Nah, aku mau nanya ke Bu Nenden, Bu. Izin bertanya, Bu. Kan Bu Nenden kan kalau bekerja berarti kan sering ketemu customer ya. Terus gimana sih? Maksudnya menghadapi customer yang mungkin ada aja yang kayak rese atau rewel gitu, Bu. Pasti kan pernah ya nemuin customer yang kayak gitu. Iya. Cara menghadapinya ya itu yang tadi pernah saya bilang, itu masih dideketin dulu sama kita, ya serese-resenya. Kalau misalkan kita udah dekat sama dia mah insya Allah jadi mau bantu gitu. Jadi kita juga tetap kan butuh dibantu sama mereka gitu. Misalnya kalau ada masalah di surat jalan atau di pengiriman atau apa gitu. Kalau misalkan kitanya udah dekat sama mereka, mau bantu mereka gitu. Yang rese banyak, cuman ya itu. Kalau pengalaman saya itu, tetap didekatin. Nanti kalau dideketin salah penilaian, Bu. Dilihat dulu orangnya kayak apa. Gitu. Kalau udah deket sama kita kayak akrab temen, insya Allah sih nggak rese. Saya juga pernah punya 2 apa berapa gitu. Kalau udah dideketin sih, alhamdulillah.
Jadi udah nggak rese lagi. Gitu. Iya Bu, soalnya kebetulan saya bekerjanya menjadi admin di salah satu organisasi. Jadi setiap hari itu bisa ketemu banyak orang karena saya kan melayani semua perawat yang ada di Kabupaten ya. Itu kadang ada aja perawat yang nyeleneh gitu. Iya. Dideketin aja coba, Eki. Biar naksir ya, Bu. Ya, jangan. Jangan. Takutnya udah punya istri. Baik Ibu, terima kasih Bu Nenden. Iya, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi apa enggak? Kalau enggak ada, misalnya udah enggak ada pertanyaan, kita tutup acara karena waktu kita sudah malam ya. Mungkin ada yang bertanya atau tidak? Iya. Sebelum acaranya ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan beberapa menit lagi mungkin. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri saja ya Ibu. Alhamdulillah kita telah sampai ke ujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Tumini Eskom-Enkom. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas waktunya juga sampai malam hari ini. Selaku dosen pembimbing kami. Terima kasih juga Ibu, kami ucapkan kepada Ibu Nenden Farida. Terima kasih buat waktunya, atas ilmunya juga. Yang sudah bergabung membagikan ilmu dan pengalamannya serta para teman-teman yang telah menyimak, walaupun saya kira masih banyak yang banyak diam. Salah itu saya kira biasa ya. Yang benar-benar salah itu tidak coba, tapi sudah menganggap dirinya salah mungkin. Sampai akhir semoga banyak ilmu yang dipaparkan untuk diaplikasikan di dunia nyata. Sesungguhnya dunia yang sebenarnya itu di dunia setelah kita lulus nanti sebenarnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila tutur kata ataupun penyampaian ada yang salah, yang tidak masuk hati semua. Saya akhiri saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nenden. Terima kasih semuanya. Nih, jadi bininya meninggal. Tadi